Shalom teman-teman, saya Agustinus. Selama masa aksi puasa pembangunan atau APP tahun 2023, kita akan merenungkan tema peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Tema ini dipilih karena kesejahteraan bersama adalah kondisi yang ingin kita capai di dalam keluarga dan masyarakat, agar setiap anggota dapat terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial, dan agar sungguh dapat hidup secara bermartabat, layak, dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada pertemuan ketiga, kita membahas topik peran serta kita dalam memperluas kesempatan kerja dan usaha mikro. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena efek negatif pandemi COVID-19 terhadap masyarakat mulai mereda seiring dengan menurunnya angka kasus tersebut. Kami mohon hikmat dan kekuatan daripadamu, supaya kami dapat menata kembali perekonomian kami lebih cepat dan kuat secara gotong royong, sehingga tercapai kesejahteraan bersama sesuai arah dasar kami di Sumber Agung Jakarta. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pandemi yang berkepanjangan masih berimbas kepada perekonomian. Salah satu golongan yang paling terdampak adalah kelompok masyarakat KLMTD, yaitu kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Entah karena kehilangan pekerjaan ataupun usaha kecil yang merugi, beban ekonomi yang menghimpit mereka pun semakin besar. Dengan pulihnya dunia dari pandemi COVID, tidak serta-merta memulihkan kehidupan ekonomi di masyarakat kecil. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas langkah-langkah konkret yang bisa kita upayakan untuk memperluas kesempatan kerja dan usaha mikro bagi mereka yang sangat membutuhkan, atau minimal menimbulkan kesadaran dan pemahaman kita akan arah dasar KAJ di tahun 2023, yaitu menuju kesejahteraan bersama, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti menjadi tindakan nyata. Mari kita baca ayat kitab suci untuk pertemuan ketiga ini dari Imamat 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Teman-teman, ayat ini selaras dengan tema dasar KAJ 2023, yaitu bonum commune atau kesejahteraan bersama. Dalam komunitas tidak boleh ada manusia yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini menjadi perjuangan kita bersama sebagai bagian dari penghormatan martabat manusia. Dan kalau kita perhatikan tadi di bagian akhir ayat tersebut, dikatakan haruslah diupayakan supaya saudara kita yang kesulitan dapat hidup di antara kita. Arti ayat itu bukan hanya dibantu secara jangka pendek dengan sedekah atau pemberian paket sembako, tapi harus bisa dibantu secara jangka panjang atau artinya dibuat mereka mandiri. Inilah pesan utama dari pertemuan ketiga ini, yaitu bagaimana dengan kemampuan dan keterampilan kita dapat memperluas kesempatan kerja dan usaha mikro, terutama bagi mereka tadi ya, golongan kecil, lemah, dan kelompok difabel tadi, supaya mereka dapat hidup secara bermartabat, mandiri di antara kita. Nah, untuk aksi nyata, kita bisa melakukan atau mencari tahu, misalkan yang pertama adalah program Ayo Kerja dari KAJ. Dengan ikut program Ayo Kerja ini, nanti kita bisa dapat memberikan bimbingan, pendampingan, membantu mereka, terutama umat-umat KLMTD tadi, untuk mendapatkan pekerjaan. Kita juga bisa terlibat dalam pelatihan bila kita punya keahlian atau pengalaman untuk membantu mereka para pencari kerja untuk meningkatkan skill, kemampuan mereka. Kita juga bisa terlibat dalam info lowongan kerja, terutama kalau kita atau Anda adalah pemilik usaha, bisa langsung menyerap tenaga kerja yang ada di program Ayo Kerja ini. Jadi bagi para pengusaha, para pemilik kerja, mari kita buka pintu, membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan, terutama mereka yang difabel. Kita juga bisa melakukan tindakan nyata dengan membantu pelaku usaha mikro, yaitu yang omsetnya masih 1-10 juta sebulan.
Misalkan kita menyisihkan belanja bulanan kita tidak hanya dari toko retail modern, tapi juga bisa membeli dari mereka ini, para pengusaha-pengusaha mikro. Kita bisa mempromosikan produk atau usaha-usaha mereka dari usaha mikro ini ke teman, saudara, atau ke media sosial. Ataupun kita juga bisa memberitahukan mereka dan membelinya sendiri gitu ya. Dan jika ada program sabuk ya, sentra bimbingan usaha kecil di paroki, kita juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan bimbingan usaha, pengetahuan, keterampilan kepada umat KM Tridadi yang memiliki usaha mikro yang tergabung dengan program sabuk itu. Atau jika ada juga gerakan koperasi, credit union, dengan kita berpartisipasi menjadi anggota koperasi, membantu sosialisasi perekrutan anggota baru, atau mendorong partisipasi aktif dari anggota koperasi untuk mendapatkan penghasilan lain di luar pendapatan rutin mereka sebagai karyawan dengan usaha sampingan mikro dan kecil. Atau juga bisa memotivasi anggota untuk menabung supaya tersedia cadangan dana bagi dana pinjaman bagi mereka yang membutuhkan. Jadi tidak hanya untuk hal-hal yang konsumtif, tapi bisa memakai dana untuk hal-hal yang produktif. Semoga renungan APP ini mengingatkan kita akan pentingnya peran serta kita dalam memperluas kesempatan kerja dan usaha mikro. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu dalam pertemuan APP ketiga ini. Semoga apa yang telah kami bahas dapat mengendap dalam hati kami, dan rencana serta ide yang telah kami bicarakan nanti dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.